Yang pertama saya mau nanya soal data Pak, Kementerian Keuangan ini. Ini kenapa kasih data 2024 ya? 2025 belum ada datanya Pak. Kalau ada yang terbaru kenapa kasih yang lama? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa dana otsus itu hanya komplementer. Ya, kalau menurut saya melihat PAD mereka, itu bukan komplementer Pak. Tanpa TKD nyungsep semua itu daerah-daerah di Aceh. Itu kan realitanya seperti itu. Harusnya kasih kita data juga Pak. Bagaimana dari tahun ke tahun soal kemandirian fiskal Aceh. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa setelah turun jadi 1% penyerapan jadi lebih bagus. Pertanyaan saya, kenapa? Kalau di awal penyerapan itu tidak terlalu bagus, saya kira masih bisa dipahami karena masih baru. Ya, konsolidasi politik di sana, konsolidasi birokrasi masih butuh waktu. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri memastikan mesin birokrasi kita di sana memang bisa menyerap anggaran dengan baik? Apakah sumber daya manusianya sudah diberdayakan? Apakah sistem prosedurnya, mekanismenya semuanya sudah baku? Apakah tata kelolanya sudah baik? Kan itu yang kita pengen tahu Pak. Jangan hanya dijelaskan, oh 1% bagus, 2% jelek. Bulan berapa ditransfer itu? Transfer ke daerah. Kan menjadi pertanyaan juga. Jadi ada banyak faktor yang harusnya kita dalami di sini Pak. Bukan hanya statement seperti itu. Kita ingin agar semuanya dievaluasi dengan baik. Sehingga kita bisa memberikan obat yang terbaik untuk persoalan-persoalan yang ada. Itu kalau dikasih cuma 0,5% mungkin 100% tuh Pak penyerapan. Kalau logika berpikirnya kayak begitu. Tapi apa yang kurang sehingga penyerapan itu tidak baik? Apakah macetnya di provinsi? Apakah timetable untuk penyaluran? Apakah kapasitas birokrasinya? Apa yang menjadi persoalan? Lalu sejauh mana dia efektif sebenarnya digunakan? Prosedur apa yang sudah in place di sana untuk memastikan penyerapan anggaran itu terjadi dengan baik? Harap kita pahami bahwa Otsus Aceh sama dengan Otsus Papua. Itu bagian dari utang negara ini Pak. Bukan belas kasihan itu. Ada sejarahnya. Dan kita harus pada pemahaman bahwa penguatan kapasitas itu sangat penting Pak. Misalnya Kemendagri. Kemendagri biasanya menerjunkan tim asistensi ya untuk mempercepat penyerapan. Pertanyaan saya, apa nggak bisa kita bikin birokrat yang mengelola anggaran itu memang certified, mampu. Nggak bisa sembarang tunjuk misalnya, sehingga proses pemenuhan syarat-syarat administrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah kalau kita lihat situasi sekarang, apalagi dengan bencana kemarin di Aceh, saya cenderung kita harus naikkan ini Pak. Tetapi naikkan itu sebenarnya harus pada satu platform yang dipahami oleh semua stakeholder di sana. Berapa sekolah yang kita mimpikan dibangun untuk 20 tahun ke depan? Berapa banyak guru yang certified di sana? Berapa banyak dokter, berapa puskesmas? Kan harus mikirnya di sana. Sehingga ketika pemerintah provinsi dan daerah plotting anggaran itu benar-benar maksimal kita. Pendampingan itu diperlukan, peningkatan kapasitas itu diperlukan, check and recheck diperlukan. Kalau kita pakai bahasanya Kementerian Keuangan bahwa dengan 1% lebih cepat penyerapannya, saya nggak setuju Pak. Nggak setuju saya. Saya harus bertanya yang kita sudah lakukan dari pusatnya apa? Ya, sebenarnya tantangannya ada di mana? Kalau ditanya apakah Aceh, apakah Papua masih butuh? Sangat butuh Pak. Mohon diingat Aceh dan Papua itu Pak, yang menentukan integritas wilayah kita Pak. Kalau kita tidak tangani dengan baik, itu akan jadi sumbu konflik yang akan merugikan kita semua. Jadi saya kira tidak cukup Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri ngurusin Aceh dan Papua ini business as usual Pak. Nggak cukup Pak. Jadi tolong kita dikasih pemahaman yang utuh.
Apa saja sih yang membuat penyerapan dulu 10 tahun pertama itu buruk, 10 tahun kedua lebih baik. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan itu, Pak? Kalau tetap mau di 1% itu dari DAU nasional, saya kira kita gagal di 20 tahun pertama, Pak. Tetapi kita harus memastikan bahwa seluruh perangkat sumber daya manusia, sistem prosedur, mekanisme, pertanggungjawaban, perencanaan, semua berjalan dengan baik. Ini saya harapkan kerja keras Kementerian Keuangan, Pak. Kita tidak hanya berurusan dengan angka-angka, Pak. Ini berurusan dengan manusia dan wilayah. Kita harus melihatnya begitu nih, Bapak-bapak dari Kemendagri juga. Kita harus melihatnya itu. Gak bisa hanya angka, ada manusia di dalamnya, ada wilayah kepentingan strategis kita di sana. Jadi saya minta tolong, kalau pemerintah daerah Aceh belum memiliki kapasitas yang memadai, saya kira tugas kita lah memperkuat mereka, meningkatkan kapasitasnya. Ya. Jadi saya justru minta pertimbangannya, Pak. Kalau kita misalkan naikkan ke 2% atau 2,5% dari DAU nasional itu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita memastikan itu memang memberi dampak signifikan terhadap manusia-manusia di Aceh? Bukan terhadap hanya angka-angka saja, Pak. Kita dari Balik berharap itu datang dari Bapak. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan pemerintah Aceh, dengan pemerintah daerahnya, kita tahu menyampaikan apa yang harus mereka kerjakan. Apa syaratnya sehingga ketika kita menyelesaikan undang-undang pemerintah Aceh ini, apa yang harus mereka kerjakan? Apa tanggung jawab kita nanti mengawasi, Pak? Ya, jadi ini penting sekali kalau menurut saya, karena ujung-ujungnya semua, Pak, urusannya duit, Pak. Tanpa anggaran nggak ada usaha kita cerita apa-apa dalam mengelola negara, Pak. Jadi saya mohon nanti, Pak, ya diberi jawaban tertulis, evaluasi yang mendalam soal bagaimana penyerapan, pengalokasian, eksekusi, evaluasinya dari seluruh dana transfer untuk Otsus ini, Pak. Karena ini sangat penting buat kita. Kita berharap kalau Aceh ini bisa mulus dan kita punya roadmap yang jelas. Nanti juga Papua, ya mereka undang-undang baru tapi sudah ada di sana badan percepatan. Aceh ini kan belum, nggak ada. Lalu bagaimana kita memperbaiki itu misalnya? Ya, Pak Kemendagri juga, dari Kemendagri saya juga berharap begitu, Pak. Ya. Peningkatan kapasitas di sana itu sangat diperlukan, Pak. Pengawasan, monitoring, asistensi. Tapi asistensi terus-menerus itu hanya seperti paracetamol, Pak. Ngobatin orang demam. Penyebab demamnya yang harus kita atasi, Pak. Ini kalau menurut saya kerja Kemendagri sebagai manajemen birokrasinya supaya benar gitu loh, Pak. Termasuk Kementerian Keuangan. Tinggal rancangan teknokrasinya, kita udah punya RIPP kalau saya nggak salah. Nanti kita dalami, paham nggak pemerintah kabupaten kota se-Aceh itu tentang RIPP? Benar-benar nggak itu akan menjawab? Kapasitas seperti apa yang bisa menjalankan RIPP itu? Karena Aceh dan Papua, Pak, kita sekarang lagi bahas Aceh, tidak bisa dikerjakan secara parsial-parsial, Pak. Dia harus menyeluruh sebagai sebuah strategi negara dalam mengurus satu wilayah yang penting buat kita. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.